No real funds are required ya. Jadi di sini kata orang Bill Gates-nya tidak memerlukan dana asli. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas ataupun mereview fitur copy trading yang ada di exchanger crypto Bitget tahun 2026 ya guys ya. Nah, jadi di sini untuk melihat fitur copy tradingnya, silahkan teman-teman login dulu ke akun Bitget kalian masing-masing ya. Dan buat teman-teman yang belum punya akunnya, silahkan teman-teman daftar terlebih dahulu. Untuk video cara daftar ya dan juga link pendaftaran di Bitget itu udah saya taruh di deskripsi video di bawah ini. Nah, selanjutnya kalau udah daftar silahkan teman-teman login ya guys ya. Nanti tampilan Bitget itu seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat nih ya. Di bagian paling depannya itu sudah ada langsung yang namanya fitur copy ya. Ini fitur copy trading dari Bitget-nya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman belum ada ya fitur copy tradingnya ini ya, teman-teman bisa nanti klik aja tombol profil yang ada di pojok kiri atas ini. Nah, nanti teman-teman nanti bakal diarahkan ke halaman ini ya. Jadi kalau memang di situ tidak ada tombol profilnya, kalian bisa coba tambahkan dari sini ya. Kalian tinggal klik aja di sini paling bawah ya, more service. Nah, kemudian kalian tinggal cari menu kopinya ya, dan kalian juga bisa tambahkan ke bagian paling atas ini ya, add to homepage. Nah, teman-teman bisa edit. Nah, nanti menu kopinya itu bakal muncul di homepage yang paling depan tadi itu ya. Nah, untuk fitur kopinya itu ada di bagian menu trading ini ya. Ini kan ada tulisan copy nih. Nah, kalian tinggal klik aja tulisan editnya ini yang di add homepage ya. Kemudian kalian tinggal hapus salah satu ya. Misalnya kita mau hapus launch pool, kemudian kita tinggal tambahkan yang menu di copy tadi ya, yang di bagian menu trading. Nah, ini nih ya. Oke, jelas ya? Itu hal pertama yang harus teman-teman pahami supaya kalian bisa menambahkan fitur copy tradingnya ke halaman depan dari Bitget kalian. Nah, selanjutnya kita bisa langsung coba aja klik di bagian menu kopinya. Nah, di sini itu ada banyak sekali fitur copy tradingnya ya. Kalau di Bitget ya guys ya, dimana mereka ini udah upgrade. Yang pertama itu ada fitur copy trading futuresnya ya. Ini berarti sesuai dengan namanya ya. Jadi kita bisa mengcopy master copy trading yang tradingnya itu di futures market. Oke. Kemudian di sampingnya itu ada CFD. Nah, CFD ini kan ini fitur baru ya dari Bitget, di mana fitur ini itu baru launching tahun 2025 bulan September kemarin. Jadi fitur ini masih sangat baru ya, di mana kita bisa trading CFD ya, contract for difference ya. Jadi kita bisa trading kayak di pair mata uang ya, di Euro USD, GBP USD, kemudian GBP JPY, kemudian bisa juga trading di XAU USD ya ataupun gold. Nah, jadi di sini juga begitu kita pilih CFD maka akan muncul master copy tradingnya ya. Jadi kita bisa mengcopy master yang tradingnya itu di market CFD ya, kayak pair forex dan juga pair gold tadi. Oke, jelas ya. Nah, selanjutnya kita bakal klik di bagian menu spot. Nah, ini sesuai dengan namanya, artinya kita bisa mengcopy master yang tradingnya itu di spot market ya, alias satu arah. Jadi kalau tadi di CFD dan futures itu dua arah ya, bisa buy long dan short sell ya. Nah, kalau di spot ini hanya satu arah. Jadi misalnya kita beli Bitcoin ya di harga rendah, lalu kita jualnya ketika di harga tinggi gitu ya. Dan ketika dia turun, nah berarti kita harus average down atau ya kita bisa cut loss. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sampingnya ini ada bots ya. Jadi bot ini berupa bot ya. Jadi kita bisa mengcopy bot orang lain ya guys ya. Dimana untuk video copy tentang bot ini juga sebenarnya udah pernah saya bahas di channel YouTube saya. Cuma nanti kita bakal update ya videonya ya. Jadi nanti keempat fitur ini ya, baik itu futures ya, kemudian CFD, spot ya, bots. Nah, nanti kita bakal update ataupun kita buatkan video baru ya guys ya, supaya teman-teman itu tahu bagaimana cara bisa mulai mengcopy keempat instrumen copy trading yang ada di Bitget ini. Nah, kemudian yang terakhir itu ada yang namanya signal. Nah, jadi kalau di menu signal ini buat teman-teman yang ingin menjadi signal provider ya. Nah, di sini ada keterangannya nih ya. No real funds are required ya. Jadi di sini kata orang Bitget-nya tidak memerlukan dana asli ya. Setelah sinyal dipublikasikan, sinyal tersebut akan otomatis dikirim ke semua pengguna yang diundang dan komunitas pihak ketiga.
Ya, jadi fitur ini ya itu memungkinkan seseorang menjadi pemberi sinyal trading ya ataupun signal provider. Lalu signal trading yang dibuat itu bisa dibagikan otomatis ke follower atau komunitas lain tanpa harus menggunakan dana real di akun tersebut, guys. Ya, jadi ini bisa dibilang mirip-mirip kayak Traders Family ya. Jadi kita cuman kasih signal aja, kalau memang signal kita bagus nanti bakal banyak yang follow. Ya, tapi kalau misalnya signal kita kurang bagus ya berarti ya nanti bakal nggak ada orang yang ingin memfollow signal kita. Nah, simpelnya seperti itu, guys, ya. Jadi memang sekarang yang model-model kayak ini tuh sudah banyak dicari ya. Karena kalau di dunia trading gini kan, itu kan ada beberapa memang pembagian ya. Ada yang namanya analis ya, ada yang trader gitu ya. Kalau analis biasanya mereka ya hanya bisa melihat pasarnya bergerak seperti apa gitu ya. Tapi bukan mereka yang mengambil keputusan untuk melakukan jual belinya ya. Beda dengan yang namanya trader. Kalau trader ya biasanya dia udah melihat dinamika pasar ya, setelah dia udah cari tahu, dia udah backtest dan sebagainya. Nah, dia juga yang mengambil keputusan untuk tradingnya. Nah, itu teman-teman harus bedakan ya antara analis dengan trader. Nah, yang dimaksud dengan Bitget di sini ya, itu kita disuruh menjadi analis ya. Jadi kita hanya nge-share pandangan kita tentang market saat itu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, wah ini market misalnya kayak XAUUSD tadi ya, market XAUUSD ini ke depannya bakal bullish tajam ke depan gitu ya, ke atas. Nah, teman-teman bisa buatkan signal kalian. Nah, ketika nanti signal kalian itu akurasinya bagus gitu ya, nah maka bakal banyak orang-orang yang akan memfollow akun kalian. Nah, jadi sistemnya seperti itu, guys. Oke. Nah, selanjutnya kita bahas satu persatu ya. Jadi kita coba klik aja di bagian menu futures terlebih dahulu. Nah, di menu futures ini ya, ditampilkan master-master yang memang tradingnya itu di futures ya guys ya. Nah, di bagian sini kita bisa melihat ada beberapa filter yang bisa kita gunakan untuk kita bisa mencari master ya. Master yang terbaik tentunya di futures market ini. Di bagian paling ujung kiri ini itu ada tulisan 30D ya. Artinya apa? Ini adalah periode ya. Periode yang nantinya bisa kita hubungkan dengan beberapa filter lainnya. Ya, contoh kayak misalnya 7D itu artinya 7 hari, kemudian 30D 30 hari, ya, 90D 90 hari dan 180D itu 180 hari. Nah, ini kita pasangkan dengan beberapa filter lainnya kayak ROI, ya, profits, ya, copier profits, AUM, max drawdown dan win rate. Nah, contoh bacanya gini. Nah, ini kan kita pertama pilih yang ROI nih. Nah, dalam 30 hari terakhir ya, master trader yang memberikan ROI yang paling tinggi ya diurutkan dari yang paling tinggi sampai ke paling rendah. Ini nih kumpulan masternya ya. Dimulai dari si Chain Intellect ya, di mana ROI-nya itu selama 30 hari terakhir itu 29.000%. Kemudian BG user 8.700% ya. Kemudian BG user yang di bawahnya lagi 6.800%. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kalau kita rubah periodenya, misalnya kita klik ya periodenya ini, kemudian kita ganti misalnya ke 90 hari ya. Nah, ketika kita rubah ke 90 hari ya, si chain intellect-nya ini masih sama ya, cuman yang di bawahnya ini oke, ini masih sama juga ternyata ya. Coba kita ubah ke 7 hari misalnya. Nah, 7 hari orangnya masih sama, mungkin cuman ROI-nya sudah berubah ya. Ini di 7 hari si Chain Intellect dia dapat 10.000%, sementara kalau 30 hari ya, dia dapat sekitar 29.000%. Nah, coba kita ubah ke misalnya 180 hari ya. Ke 180 hari, nah dia masih 29.000% ya. Artinya ya dia trading itu baru berapa bulan saja ya guys ya, si Chain Intellect ini. Oke. Nah, seperti itu ya, bagaimana cara menghubungkan antara beberapa filternya ini dengan periodenya. Nah, contoh kita gunakan yang profit ya. Nah, coba kita ganti yang profit. Nah, maka dia akan berubah. Masternya diurutkan berdasarkan profitnya. Nah, sebelum kita lanjut ke profit ini, saya pengen jelaskan sedikit ya mengenai masing-masing filternya ini ya. Jadi kalau ROI itu ya, simpelnya adalah persentase keuntungan dari modal awal ya. Contoh di gambar ya, si Chain Intellect ini kan dia ROI-nya itu 29.000%. Nah, artinya jika modal awal si Chain Intellect itu $100 ya, maka 29.000% itu ya, ingat aja teman-teman itu 1.000% ya. 1.000% itu kan artinya 10 kali lipat
ya. Kalau 29.000 berarti kalau 10.000 100 kali lipat ya, 20.000 200 kali lipat. Nah, 29.000 berarti 290 kali lipat dari modal dia ya. Nah, jadi kalian tinggal kali aja tuh ya, $100 dikali 290 kali lipatnya. Nah, jadi itu ya modal yang udah dia kembangkan oleh si Chain Intellect ini ya. Jadi semakin tinggi ROI-nya ya biasanya potensi profit makin besar, tapi ya biasanya resikonya juga makin tinggi guys ya. Kenapa? Karena ROI tinggi ini itu belum tentu aman ya, karena bisa aja si masternya ini itu memakai lot besar atau leverage tinggi ya. Nah, kemudian untuk yang kedua ya, untuk yang fitur profits. Nah, ini maksudnya adalah total keuntungan dalam bentuk nominal uang ya. Di sini contohnya si Mr. Tank ya. Mr. Tank ini ya, dia itu teman-teman lihat tulisannya ya, ada plus $237.177. Nah, artinya total profit si master ini selama periode yang dipilih ya, ini kan periodenya 180 hari, itu menghasilkan keuntungan sekitar $237.000 ya. Jadi ini keuntungannya dalam bentuk nominal uang ya. Sementara kalau yang ROI tadi, ingat ya, ROI tadi itu berdasarkan persentase keuntungan dari modal awal. Oke, jelas ya. Jadi ini teman-teman bisa coba pahami ya apa yang saya jelaskan tadi. Nah, kemudian di sampingnya itu ada copier profit. Nah, jadi kalau yang copier profit ini diurutkan ya berdasarkan keuntungan yang dihasilkan oleh seluruh follower ya. Jadi bukan keuntungan si masternya, tapi keuntungan si followernya. Nah, contoh ya, di sini di copier profit tulisannya adalah $579.051 ya. Artinya orang-orang yang udah mengikuti trader ini ya, secara total itu sudah menghasilkan profit sekitar $579.000 ya guys ya. Semakin besar angka ini ya, artinya ya biasanya tradernya itu makin populer ya, banyak copier yang profit. Oke, jelas ya. Jadi copier profit ini salah satu filter yang cukup bagus untuk melihat apakah banyak copier yang untung atau enggak. Nah, kemudian di sampingnya ada AUM ya. AUM ini udah sering kita bahas lah ya, yaitu Asset Under Management ya. Jadi filter ini itu menunjukkan ya total dana yang sedang dikelola oleh si masternya. Jadi kalau kita menggunakan filter AUM ini artinya ini kayak si paling atas ini si Copy Trade BM ini ya, total AUM-nya itu adalah $849.000 ya. Jadi dia kelola saat ini itu $849.000 guys ya. Itu berarti kalau dirupiahkan lebih dari 10 miliar kayaknya ya guys ya. Lebih dari 10 M tuh ya. Total dana kelola dia. Nah, kalau AUM besar kayak dia ini artinya apa? Artinya banyak investor-investor yang percaya sama dia ya. Makanya banyak modal yang dikelola sama dia. Nah, kemudian di sampingnya juga ada Max Drawdown ya. Max Drawdown ini ukuran seberapa besar penurunan modal terbesar yang pernah terjadi ya. Jadi misalnya contoh di bagian paling atas ya, di sini itu ada MDD, Max Drawdown-nya itu adalah 390,32% guys ya. Jadi pernah turun lebih dari ataupun hampir 4 kali lipat. Ya, jadi kalau 100% kita bilanglah max drawdown-nya itu 100%. Nah, artinya kalau si masternya ini modal $1.000, nah saldonya itu pernah habis, cuman di top up lagi ya. Jadi dia udah top up sampai 4 kali nih ya, bisa dibilang ya guys ya. Jadi kalau untuk max drawdown ini ya tentu semakin kecil semakin lebih aman ya. Tapi bukan berarti lebih aman itu lebih bagus ya. Kadang ada juga master-master yang tipenya itu agresif, yang memang max drawdown-nya itu tinggi tapi memberikan keuntungan yang tinggi juga ya. Dan biasanya ya yang master-master yang max drawdown-nya rendah itu memberikan keuntungan yang ya biasanya nggak terlalu tinggi ya. Yang beda dengan master-master yang agresif. Kemudian di sampingnya lagi itu ada win rate ya. Nah, begitu kita gunakan fitur win rate ini ya, ini menunjukkan persentase kemenangan trading ya. Jadi kalau misalnya di sini kelihatan nih tulisannya win rate-nya 100% ya, artinya dari 100 transaksi yang dilakukan ya berarti 100-100-nya untung ya, 0 ruginya. Nah, itu gambarannya ya. Tapi win rate tinggi ini belum tentu bagus guys ya, karena ada trader yang memang sering profit kecil ya, tapi sekali loss itu langsung besar ya.
Makanya kita jangan lihat dari win rate-nya aja, tapi kita lihat juga dari drawdown-nya ya, konsistensinya, pengalamannya ya, dia udah berapa lama jadi master, ya kalau masih 3 minggu, 1 bulan ya kita nggak bisa pegang gitu ya guys ya. Kemudian kita lihat juga ROI-nya ya, kemudian gaya trading-nya. Nah, kita harus pelajari itu secara menyeluruh, jangan kita pelajari yang kelihatannya bagus-bagus aja. Oke, jelas ya? Nah, itu fitur-fitur yang ada di menu futures ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita klik yang di bagian menu CFD ya, filter-filternya itu bisa dibilang sama-sama aja sih ya. Copy year, profit, out, asset under management ya, win rate, nah sama aja. Kemudian kalau di spot ini bisa dibilang juga sama-sama aja ya guys ya. Kemudian di bot ya, di bot ini itu bukan filternya ya, tapi dia di sini terbagi kepada beberapa metode ya. Ada yang bot futures grid ya, spot grid, kemudian ada futures martingale ya guys ya, kemudian ada spot martingale, kemudian ada featured ya. Nah, kalau futures grid ini ya, jadi si bot tradingnya ini otomatis untuk futures aja ya. Jadi sesuai dengan namanya lah ya. Jadi kalau misalnya kita pakai futures grid ini ya, sistemnya itu dia pakai grid tapi dia untuk market futures aja. Jadi cara kerjanya simple ya. Jadi si botnya ini otomatis pasang buy dan sell yang bertingkat ya. Nah, profitnya itu diambil dari naik turun harga market guys. Ya, itu sistem grid itu seperti itu. Ya, jadi kita pasang buy, jadi si botnya itu pasang buy dan sell ya. Nah, profitnya itu diambil dari naik turunnya harga ya. Jadi memang kalau yang futures grid ini itu cocok untuk yang marketnya itu sedang sideways ya, atau market yang harganya itu naik turun dalam range tertentu. Nah, di sini nggak ada gambarnya pula ya. Jadi kita agak susah nih liatin kepada teman-teman ya. Cuman gampangnya sih ya, teman-teman bayangkan aja ya, ada market sideways ya ataupun market ranging. Nah, dia pasang buy dan sell yang bertingkat. Nah, di daerah-daerah itu aja. Nah, nanti begitu naik turun harganya market ya, di situ dia mengambil keuntungannya guys ya. Jadi seperti itu aja, kalian bayangkan bagaimana futures grid ini ya. Dan ini semuanya dijalankan oleh bot ya. Jadi tradingnya itu otomatis 24 jam, kita nggak perlu entry manual ya. Nah, cuman resikonya ya kalau kita menggunakan grid ya guys ya. Kalau market sedang trending ya, trending itu simpelnya itu sedang membuat satu arah tren ya, baik itu bullish maupun bearish. Nah, kuat satu arah gitu ya. Nah, si botnya ini bisa floating besar. Ya, itu resiko lah ya kalau kita menggunakan robot grid kayak gini. Oke. Nah, kemudian kalau di sampingnya ini ada spot grid. Nah, ini sama ya, cuman ya beda di marketnya aja. Kalau tadi di market futures, ini di market spot. Nah, kemudian di sampingnya itu ada futures martingale ya. Futures martingale ini teman-teman pasti udah sering dengar lah ya. Sistem martingale ini ketika si botnya ini udah open posisi ya, kemudian loss nih. Nah, kemudian posisi berikutnya lotnya itu diperbesar ya, ataupun marginnya itu diperbesar. Nah, tujuannya supaya ketika market balik arah ya, kerugian sebelumnya itu tertutup. Oke. Nah, contoh ya, misalnya trade pertama loss. Nah, trade kedua karena udah loss ya, lotnya diperbesar. Nah, nanti kalau profit total bisa kembali untung. Nah, jadi kelebihannya ya kalau kita pakai martingale udah pasti bisa recovery loss lebih cepat. Nah, tapi resikonya ya ini cukup berbahaya guys ya. Kalau misalnya market terus melawan arah. Ya, misalnya kita buy di XAU nih, ataupun misalnya kita buy di BTC USD nih ya. Nah, kemudian harga BTC itu makin turun. Nah, kita buy lagi ya. Kemudian dia makin turun lagi, kita buy lagi. Makin turun lagi, kita buy lagi. Nah, kalau misalnya modal kita nggak kuat, nah itu udah pasti akan menghabiskan modal kita ya. Jadi kalau martingale ini semua orang udah tahu lah ya. Ini termasuk strategi yang sangat high risk ya. Kemudian kalau yang spot martingale ya ini di pasar spotnya. Kemudian di sampingnya itu ada future ya. Future ini itu kayak bot pilihan lah ya, bot rekomendasi dari si bidgernya ya. Jadi yang biasanya itu dianggap performanya bagus ataupun sedang populer, nah nanti dia bakal muncul di bagian future ini ya. Tapi yang perlu teman-teman ingat ya, di menu future ini itu bukan berarti pasti profit atau aman ya. Tetap ya kita harus cek juga ya yang tadi itu yang drawdown-nya ya, strategi si botnya ini, market yang dipakai, history performanya itu gimana ya. Jadi jangan sampai kita salah milih bot juga ya. Kemudian di bawahnya ini ada dua indikator ya, ada yang top profit
kemudian ada yang minimal investment ya. Jadi kalau yang top profit ini ya diurutkan dari yang paling atas itu berdasarkan profit yang paling tertinggi, tapi kalau yang minimal investment ini diurutkan berdasarkan minimal modal untuk menjalankan bot tersebut ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih minimal investment-nya adalah cuman 36 USDT. Oke? Jadi itu ya beberapa penjelasan dari filter copy trading yang ada di Bitget. Nah, selanjutnya di sampingnya ini ya di bagian bawah kan ada 3 menu tuh, leaderboard, discover dan copy. Nah, kalau kita klik menu discover ya. Nah, di sampingnya ini itu ada menu discover ya. Nah, fungsinya apa? Ya fungsinya kita bisa mencari trader yang bisa di-copy nih ya. Di sini itu ada daily pick ya guys ya. Jadi ini kayak rekomendasi trader pilihan dari si Bitget-nya ya. Jadi kita ya kalau menurut si Bitget-nya ini dengan mereka mencantumkan daily pick-nya ya jadi kita nggak perlu milih-milih lagi ya mana master yang cocok untuk kita ya. Biasanya ya trader-trader yang ditampilkan di daily pick ini ya yang performanya sedang bagus ya, yang ROI-nya tinggi, yang sedang populer atau yang sedang trending. Oke. Nah, kemudian di sampingnya ada menu copy ya. Di sampingnya ini menu copy ini nah nanti ketika kita sudah mengcopy ya salah satu master baik itu di futures market ya ataupun itu di CFD, di spot ataupun di bot. Nah, nanti saldo kita itu bakal kelihatan di sini ya. Jadi nanti ya di video selanjutnya kita bakal bahas langsung di 4 instrumen ini ya guys ya. Jadi nanti kita bakal bahas cara kopinya di futures market, kemudian cara kopinya di CFD ya, cara kopinya di spot dan cara kopinya di bot. Dan nanti kita juga bakal bahas kalau memang videonya rame ya, kita bakal bahas juga bagaimana cara membuat signal ya copy trading di Bitget ini ya. Jadi kalau memang kalian tertarik ya guys ya, kalian bisa komentar aja di kolom komentar, "Bang, buatin dong videonya ya tentang cara become a signal provider." Nah, nanti saya bakal buatkan kalau memang yang komentarnya itu rame ya. Jadi saya rasa cukup demikian aja dulu ya video mengenai review copy trading Bitget ya guys ya tahun 2026. Dan buat teman-teman yang butuh tutorial lengkap seputar Bitget ini, kalian bisa cek aja video playlist seputar Bitget yang ada di deskripsi video di bawah ini ya. Karena pada video playlist tersebut saya sudah buatkan puluhan video yang berkaitan dengan Bitget ini ya. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.